Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberkahi kita semuanya. Umat Islam sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang harus disembah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tunggal, tidak ada yang semisal dengannya, ia berdiri sendiri, tidak ada yang mewujudkannya. Ia tidak berawal dan tidak pula berakhir, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan ia juga mengatur urusan langit dan bumi, dan tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengawasannya. Akan tetapi, dalam dialektika pada tataran ilmu kalam, mengalami perbedaan dalam sudut pandang status manusia, ketika berhadapan dengan takdir. Ketika seseorang melakukan kejahatan contohnya, apakah kejahatan itu merupakan sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada pelakunya, atau pelakunya sendiri yang menentukan atas kejahatan yang ia kerjakan? Apabila jawabannya adalah, Allah lah yang telah menakdirkan seseorang melakukan kejahatan atas pelakunya, lalu apa fungsinya perhitungan amal? Toh, karena apapun yang pelaku lakukan, sudah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya, dan ia tidak bisa memilih. Apabila jawabannya adalah, Allah tidak menakdirkan seseorang berbuat jahat, kejahatan yang seseorang lakukan atas pilihannya sendiri, bukan atas takdirnya Allah terhadap dirinya, maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kuasa penuh terhadap makhluknya. Jadi, sebenarnya apakah kejahatan dan kemaksiatan yang terjadi di dunia juga termasuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau sebenarnya manusia sendirilah yang memilih perbuatan atas dirinya sendiri? Mari kita mulai. Dalam video ini, saya hanya membatasi pada paham Jabariyah dan paham Qadariyah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang berkenaan dengan qadar dan keadilan Tuhan dalam menentukan fungsi perbuatan manusia, sebagaimana pertanyaan di atas. Menurut paham Jabariyah, manusia dipandang tidak mempunyai kemampuan, kehendak, dan hak memilih atau ikhtiar. Manusia dalam perbuatannya dipaksa dan tunduk pada kekuasaan serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan diciptakan Allah dalam diri manusia, seperti gerak yang diciptakan Allah dalam benda mati. Perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari manusia sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Dalil-dalil yang digunakan untuk mendukung paham ini diantaranya adalah Surat Al-Qasas pada ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan memilihnya, dan tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa manusia tidak memiliki ikhtiar atau pilihan. Semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia dilahirkan. Manusia hanya tinggal menjalani apa yang telah ditetapkan atas diri seseorang. Faktanya, manusia tidak bisa memilih dari siapa ia dilahirkan, tidak bisa menentukan bentuk fisiknya dan rasnya, dan tidak pula memiliki kemampuan untuk menentukan seberapa lama hidupnya di dunia ini. Manusia juga tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Kaya, miskin, sehat ataupun sakitnya seseorang semuanya telah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Setiap manusia pasti menginginkan hidupnya kaya raya, jauh dari kesusahan dan kemelaratan serta hidup dalam keadaan sehat walafiat. Namun faktanya, kehendak manusia hanyalah menjadi kehendak saja, karena ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi atas setiap makhluknya. Dalil selanjutnya yang digunakan untuk mendukung paham Jabariyah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Bahwasanya Rasulullah bersabda, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi ketetapan mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi ketetapan mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa, ketetapan atau takdir seseorang sudah ditetapkan. Meskipun seseorang ingin berbuat kebaikan, tetapi jika ia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan kejahatan, maka yang akan berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang tersebut.
Kesimpulan dari paham Jabariyah ini adalah, manusia tidak lebih dari permisalan wayang saja. Di mana sang dalanglah yang menentukan setiap gerak dan lakonnya selama ia dipentaskan di pagelaran pewayangan. Manusia hakikatnya adalah benda mati, yang dihidupkan oleh kehendak Allah berserta apa yang ia kerjakan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Asy-Syaffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Menurut paham Qadariyah, setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran atau paham yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Penyebutan Qadariyah ini diambil dari Qadaro yang artinya, kemampuan atau kekuatan. Secara terminologi, merupakan suatu aliran yang mempercayai bahwasannya, segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Manusia adalah pencipta segala perbuatannya, dapat berbuat atau meninggalkan sesuatu atas kehendaknya. Menurut paham ini, manusia melakukan baik ataupun buruk, atas kehendak dan dayanya sendiri. Apabila seseorang berbuat baik, akan diberi pahala kebaikan dengan surga, dan begitupun sebaliknya, apabila seseorang berbuat buruk, maka akan mendapatkan siksa dengan neraka, itu berdasarkan pilihannya sendiri, bukan atas takdir Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang berbuat akan mendapatkan balasannya sesuai dengan tindakannya. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah, bukanlah berarti manusia bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali, melainkan takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak azali, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai sunatullah. Jadi menurut paham Qadariyah, yang telah ditentukan sejak zaman azali adalah hukum alam yang bersifat konstan, dan tidak berlaku kepada manusia. Karena manusia memiliki kehendak bebas dalam menentukan perbuatannya sendiri, dengan resiko yang akan ditanggungnya di kemudian hari. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung faham ini diantaranya adalah Surat Al-Kahfi ayat 29, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu, barang siapa yang mau beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang mau kafir maka kafirlah. Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa kafir atau imannya seseorang itu atas pilihannya manusia sendiri, bukan atas pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa, jika mau kafir atau mau beriman, semuanya diserahkan kepada setiap manusia. Kemudian, pada surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini sangat masyhur dan cukup familiar di telinga kita, para khotib Jumat pun biasanya menyampaikan ayat ini kepada jamaah. Di mana, ayat ini menjelaskan bahwa, keadaan suatu kaum tergantung kepada kaumnya itu sendiri, jika tidak berikhtiar untuk lebih baik, maka kaum tersebut tetap berada pada keadaan yang semula. Kesimpulannya adalah, paham Qadariyah ini sebenarnya berangkat dari konsep pahala dan siksa. Menurut paham ini, bagaimana mungkin manusia akan disiksa terhadap suatu perbuatan yang ia sendiri tidak menghendaki untuk melakukannya, karena yang ia perbuat sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep pahala dan siksa ini akan logis jika manusia diberikan kebebasan untuk memilih atas kehendak dirinya sendiri. Dan setiap pilihan yang ia pilih, terdapat konsekuensi atas pilihannya tersebut. Jika ia memilih untuk kafir, maka siksa yang akan ia dapat. Sebaliknya, jika ia memilih untuk beriman, maka pahala yang akan ia dapat. Dengan demikian, maka jadi masuk akal bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau diberikan petunjuk. Jika sebagian manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kafir dan imannya, lantas, apa fungsi Al-Quran diturunkan? Itulah paham Jabariyah dan Qadariyah dalam menyikapi kedudukan status perbuatan manusia di depan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua paham di atas, saya lebih cenderung untuk menggabungkan keduanya. Selama masih bisa ikhtiar, maka wajib bagi kita untuk berikhtiar. Jika hasil ikhtiar kita tidak sesuai dengan hasilnya, maka itu sudah di luar kendali dan kemampuan kita. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 159, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Takdir itu tidak bisa dirubah, akan tetapi takdir itu bisa dipilih. Contohnya, di hadapan kita terdapat kopi dan susu. Kita bisa memilih di antara keduanya, akan tetapi pilihan itu tidak bisa kita rubah menjadi teh dan jahe, karena itulah yang dihadapkan kepada kita. Sebelum kita memilih kopi atau susu, pertimbangkanlah dampak dan konsekuensinya akibat dari pilihan tersebut. Nah, kalau pemirsa kira-kira cenderung ke Jabariyah atau Qadariyah. Sekian dan terima kasih.